Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak SD Al-Firdaus, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar matematika tentang statistika. Sebelum memulai pembelajaran, disiapkan pula alat tulisnya ya. Ayah, bunda dapat membantu Anda untuk belajar di rumah. Al-Firdaus, siap. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengolah data. Manfaat statistika di kehidupan sehari-hari adalah memudahkan kita untuk membaca sebuah data. Pengumpulan data yang pertama adalah tentang pengertian data. Datum adalah bentuk tunggal dari data atau catatan, keterangan, informasi tentang suatu hal, objek tertentu. Data merupakan kumpulan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Contohnya dapat kalian lihat pada tabel berikut ini. Yang kedua adalah cara pengumpulan data. Dalam kegiatan statistika, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara yang pertama, wawancara. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab dengan narasumber. Yang kedua, angket atau kuesioner, yaitu menyediakan sebuah daftar yang berisi serangkaian pertanyaan tentang suatu hal. Yang ketiga, pengamatan atau observasi. Teknik observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek baik langsung maupun tidak langsung. Yang selanjutnya adalah tentang penyajian data. Yang pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel. Nilai ujian matematika kelas 4 semester 2 sebanyak 27 siswa adalah sebagai berikut ini. Dari data tersebut, data diurutkan dari nilai terkecil menjadi seperti berikut ini. Setelah data diurutkan, data tersebut dimasukkan ke dalam sebuah tabel menjadi seperti ini. Bisa juga disajikan dalam bentuk diagram batang. Dapat kalian lihat seperti berikut ini. Contoh yang kedua adalah diketahui nilai harian matematika siswa kelas 4 SD Al-Firdaus adalah sebagai berikut. Nilainya ada nilai 50, 60, 70, 80, dan 90. Untuk nilai 50 jumlah anaknya adalah 6, 68, nilai 70 12 anak, 89 anak, 95 anak. Dapat disajikan dalam bentuk diagram mendatar seperti berikut ini. Yang selanjutnya adalah membaca dan menafsir data. Membaca dan menafsir data dalam bentuk tabel. Membaca data dalam bentuk tabel adalah menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Menafsirkan data dalam bentuk tabel adalah menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Nilai ulangan matematika kelas 4 disajikan dalam tabel seperti berikut ini. Data dalam tabel tersebut dapat kita baca sebagai berikut. Siswa yang mendapatkan nilai 65 ada 6 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 75 ada 7 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 85 ada 6 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 90 ada 2 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 95 ada 2 anak. Dan siswa yang mendapatkan nilai 100 ada 4 anak. Sedangkan menafsirkan data adalah sebagai berikut ini. Dari tabel tersebut kita dapat tafsirkan nilai ulangan tertinggi yang diperoleh siswa kelas 4 adalah 100. Nilai ulangan terendahnya adalah 65. Nilai ulangan paling banyak adalah 75. Dan siswa yang memperoleh nilai lebih dari 85 ada 8 anak. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Membaca data dalam bentuk diagram batang adalah menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada diagram batang tersebut. Sedangkan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang adalah menemukan informasi lain yang mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada diagram batang. Pada diagram mendatar ini dapat kita baca data sebagai berikut. Diagram batang tersebut dapat dibaca. Siswa yang mendapat nilai 50 ada 6 anak. Siswa yang mendapat nilai 60 ada 8 anak. Siswa yang mendapat nilai 70 ada 9 anak.
Siswa yang mendapat nilai 80 ada 12 anak, dan yang terakhir siswa yang mendapat nilai 90 ada 5 anak. Sedangkan data diagram batang tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut ini. Nilai ulangan tertinggi yang diperoleh oleh siswa kelas 4 adalah 90, nilai ulangan terendah yang diperoleh siswa kelas 4 adalah 50, nilai ulangan paling banyak yang diperoleh siswa kelas 4 adalah 70, dan banyaknya siswa yang memperoleh nilai lebih dari 70 ada 14 anak. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran dari teacher. Untuk pemahaman dan pemantapan materi, kalian bisa kerjakan tugas-tugas berikut ini. Setelah itu, tugas difoto dan diupload di Google Drive SDI Al-Firdaus. Sekian pembelajaran dari teacher. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak jika terpaksa berada di kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.